Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Nuraini. Saya mahasiswa pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah biokimia. Materi yang akan saya sampaikan kali ini mengenai asam lemak. Langsung kita simak materinya ya di video berikut ini. Halo, kali ini kita akan membahas mengenai asam lemak. Apa itu asam lemak? Asam lemak merupakan penyusun utama minyak nabati atau hewani dan merupakan bahan baku untuk semua lipida pada makhluk hidup. Asam lemak tidak lain adalah asam alkanoat atau asam karboksilat berderajat tinggi dengan rantai C lebih dari 6. Asam lemak merupakan penyusun utama lipid. Berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap, asam lemak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, asam lemak jenuh, yakni asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya, sedangkan lemak tak jenuh sebaliknya. Penamaan asam lemak atau nomenklatur mencerminkan letak dari ikatan rangkap. Contohnya palmitoleik sama dengan 16 1C delta 9. Artinya asam lemak memiliki 16 rantai karbon, memiliki satu ikatan rangkap, dan ikatan rangkap pertama ada pada rantai karbon ke-9. Struktur asam lemak itu terdiri dari methyl groups, carbon groups, dan carboxyl group. Sekarang mari kita mulai dengan asam lemak jenuh. 1. Asam lemak dekanoat atau dekanoik atau kaprik, singkatannya 10.0. Artinya asam dekanoat memiliki 10 atom C dan tidak memiliki ikatan rangkap. Biasa ditemukan pada minyak kelapa, minyak sawit, dan digunakan untuk parfum, pelumas, minyak karet maupun plastik. 2. Asam laurat dekanoik asid atau laurik, singkatannya 12.20. Artinya asam laurat memiliki 12 atom C, tidak memiliki ikatan rangkap. Titik leburnya 44,2 derajat Celcius. Biasa ditemukan pada minyak biji dan digunakan untuk pembuatan industri sabun dan sampo. 3. Asam tetradekanoat, singkatannya 14.20. Artinya asam tetradekanoat memiliki 14 atom C dan tidak memiliki ikatan rangkap. Titik leburnya 53,9 derajat Celcius. Biasa ditemukan pada ekstra biji pala. Biasa digunakan untuk pembuatan industri kecantikan, sabun pencuci muka, dan sabun mandi. 4. Asam palmitat, singkatannya 16.20. Artinya asam palmitat memiliki 16 karbon C, tidak memiliki ikatan rangkap. Titik leburnya 63,1 derajat Celcius. Biasa ditemukan pada minyak kelapa, minyak sawit, olahan susu, dan daging. Biasa digunakan untuk pembuatan industri kecantikan dan pewarnaan. 5. Asam stearat, singkatannya 18.20. Artinya asam stearat memiliki 18 atom C, tidak memiliki ikatan rangkap. Titik leburnya 69,6 derajat Celcius. Biasa ditemukan pada lemak hewan. Biasa digunakan untuk pembuatan industri sabun, lilin, plastik, kosmetik, dan karet. 6. Asam arakidat, singkatannya 20.20. Artinya asam arakidat memiliki 20 atom karbon C, titik leburnya 76,5 derajat Celcius. Biasa ditemukan pada butter, minyak jagung, bahkan lemak pada durian. Biasa digunakan untuk instruksi produk deterjen dan pelumas. 7. Asam behenat, singkatannya 22.20. Artinya asam behenat memiliki 22 atom C, tidak memiliki ikatan rangkap. Titik leburnya 81,5 derajat Celcius. Biasa ditemukan pada beberapa tanaman penghasil minyak. Biasa digunakan untuk kondisioner, pelembab, dan anti busa deterjen. 8. Asam lignoserat, singkatannya 24.20. Artinya asam lignoserat memiliki 24 atom C, titik leburnya 86 derajat Celcius. Biasanya asam ini ditemukan pada tar kayu. 9. Asam serotik, singkatannya 26.20. Artinya asam serotik memiliki 26 atom C dan tidak memiliki ikatan rangkap. Titik leburnya 88,5 derajat Celcius. Biasa ditemukan pada lilin lebah dan lilin karnauba. Sering dikaitkan dengan penyakit adrenoleukodistrofi, di mana jika berlebihan asam ini tidak dapat dicerna oleh periksisop. Sekarang mari kita beralih pada materi selanjutnya, yakni asam lemak tak jenuh. Berbeda dengan lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang sering ditemui di alam adalah cis, bukan trans.
biasa terletak pada C ke-9, 12, dan seterusnya. Maka penamaan sistematik yang sering kita temui adalah cheese strip 9 heksadekanoik. Itu artinya asam lemak heksadekanoik memiliki ikatan rangkap pertama pada atom C ke-9, disingkat menjadi 16.2,1C delta 9. Cara membaca struktur kimia pada asam lemak tak jenuh. Contohnya palmitoleik CH3 CH2 5CH sama dengan CH CH2 7COH. Perlu diingat bahwa struktur asam lemak terbagi menjadi 3 ya. Untuk membaca struktur dan mengetahui jumlah karbon dan jumlah ikatan rangkap, maka kita harus membacanya dimulai dari gugus karboksil atau COOH. Jumlah atom C pada palmitoleik ada 16. Pada C ke-9 terdapat ikatan rangkap yang disimbolkan dengan sama dengan. Jadi palmitoleik memiliki atom C 16 dan pada C ke-9 terdapat ikatan rangkap. Selanjutnya, nomor 1, palmitoleik, systematic name cheese strip 9 heksadekanoik atau disebut juga dengan asam palmitoleat. Singkatannya 16.21C delta 9. Jenis ikatannya cheese, titik leburnya 0 derajat Celcius. Artinya asam lemak palmitoleat memiliki 16 rantai karbon, satu ikatan rangkap jenis cis. Ikatan rangkap pertama ada pada atom karbon ke-9, ditemukan pada jaringan adiposa manusia, lemak hewan, minyak nabati, dan minyak ikan. Berfungsi sebagai efek metabolisme sistemik pada organ lain, melepaskan lipokin dari jaringan adiposa. 2. Oleik atau asam oleat. Nama sistematiknya cis strip 9 oktadekanoik. Singkatannya 18.21C delta 9. Jenis ikatannya cis, titik leburnya 16 derajat Celcius. Artinya asam lemak oleat memiliki 18 rantai karbon, satu rangkap jenis cis. Ikatan rangkap pertama ada pada atom ke-9, ditemukan pada lemak hewan dan nabati. Berfungsi sebagai komponen dalam makanan. Garam natrium sebagai komponen sabun pada obat-obatan eksipien. 3. Linoleik atau asam linoleat. Sistematik name-nya cheese, strip 9,12 strip oktadekanoik. Singkatannya 18.2C delta 9 12. Jenis ikatannya cheese, titik leburnya 16 derajat Celcius. Artinya asam lemak linoleat memiliki 18 rantai karbon, 2 ikatan rangkap jenis cis. Ikatan rangkap pertama ada pada karbon C dan ikatan rangkap kedua ada pada atom karbon ke-12. Ditemukan pada minyak zaitun, berfungsi sebagai komponen penting bagi kesehatan manusia. Merupakan asam lemak esensial yang berguna untuk kecantikan kulit karena anti-inflamasi. 4. Linolenik atau asam alfa linoleat. Sistematik name-nya cis, 9,12 oktadekadienoik. Singkatannya 18.2C delta 9 12 15. Jenis ikatannya cis, titik leburnya minus 11 derajat Celcius. Artinya asam lemak alfa linoleat memiliki 18 rantai karbon, 3 ikatan rangkap jenis cis. Ikatan rangkap pertama ada pada karbon ke-9, ikatan rangkap kedua ada pada karbon ke-12, dan ikatan rangkap ketiga ada pada karbon ke-15. Ditemukan pada minyak nabati, minyak sayur, dan minyak biji kenari. Berfungsi baik bagi kesehatan tubuh karena penting dalam proses metabolisme. 5. Arahidonik atau asam arakidonat. Sistematik namanya al-cis 5,8,11 eikotetraenoik. Singkatannya 20.24C delta 5 8 11 14. Jenis ikatannya cis, titik leburnya minus 50. Artinya asam lemak arakidonat memiliki 20 rantai karbon, 4 ikatan rangkap jenis cis. Ikatan rangkap pertama ada pada karbon ke-5, ikatan rangkap kedua ada pada karbon ke-8, ikatan rangkap ketiga ada pada karbon ke-11, dan ikatan rangkap keempat ada pada karbon ke-14. Ditemukan pada mentega atau jamur, berfungsi sebagai suplemen untuk imunitas.
Sekian materi mengenai asam lemak jenuh dan tak jenuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.